Berikan senyuman, beri salam, jabat tangan. Assalamualaikum. Halo Ananda semuanya, jumpa lagi dengan Ustazah Dina. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar IPA tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pada kesempatan ini, materi yang kita pelajari adalah pentingnya kelestarian lingkungan alam dan upaya pelestarian makhluk hidup. Ananda semuanya, kita tahu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, meliputi apa saja? Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati atau mineral. Pertanyaannya adalah, apakah sumber daya alam tersebut dapat kita nikmati untuk selamanya? Ananda, kita semua pasti tahu bahwa sumber daya alam hayati adalah tumbuhan dan hewan. Manfaatnya sudah jelas juga, kita sangat akrab, yaitu sebagai sumber makanan, pakaian, perabotan rumah, dan untuk menjaga keseimbangan alam. Gambar berikut merupakan contoh dari sumber daya alam hayati, yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam mineral tidak dapat diperbarui. Pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, tidak seimbang dengan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya mineral terdiri dari batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Sedangkan bahan tambang dapat berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Gambar berikut merupakan contoh dari pertambangan minyak bumi, emas, dan tembaga. Yuk, sekarang kita lanjut pada upaya pelestarian makhluk hidup. Keberagaman makhluk hidup merupakan penyeimbang lingkungan yang harus dijaga dan dilestarikan. Jika tidak, maka akan terjadi kepunahan dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Hal ini tentu saja akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Gambar berikut merupakan contoh dari beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Yang tahu angkat tangan dong. Nah, maksudnya Ustazah, sebutkan hewan apa saja itu. Nah, yang ini adalah contoh dari tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Tahukah kamu? Harus dong. Nah, sekarang kita lihat apa sih penyebab dari kepunahan atau kelangkaan hewan. Yang pertama, karena habitatnya yang rusak atau dirusak oleh manusia. Yang kedua, sering diburu atau dijadikan peliharaan, dijual sebagai perhiasan ataupun obat. Yang ketiga, membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak. Dan yang keempat, karena sulit beradaptasi dengan perubahan alam. Next, kita cermati penyebab kepunahan atau kelangkaan tumbuhan. Yang pertama, karena terkena hama seperti wereng, belalang, atau tikus. Yang kedua, dimanfaatkan secara terus-menerus. Yang ketiga, sulit berkembang biak. Dan yang keempat, kekeringan yang menjadi penyebab tumbuhan tidak bisa berkembang dengan baik. Untuk mencegah terjadinya kepunahan pada hewan dan tumbuhan, harus kita lakukan upaya pelestarian. Antara lain, yang pertama, penegakan hukum terhadap para pemburu hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua, penangkaran dan pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Pada hewan langka yang mengalami luka atau trauma, sebaiknya ditempatkan di penangkaran. Sedangkan tumbuhan langka perlu dilestarikan dengan cara pembudidayaan.
Langkah yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. In situ merupakan pelestarian di habitat aslinya, misalnya cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, atau taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ merupakan pelestarian di luar habitatnya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Sebenarnya apa sih tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan? Simak yang berikut ini. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang tentunya bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya bahan bangunan, makanan, obat-obatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Dan yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi ataupun kebun binatang. Berikut merupakan contoh beberapa poster yang mendukung upaya pelestarian tumbuhan dan hewan serta menjaga planet bumi kita. Pasti Ananda bisa membuatnya dengan lebih baik. Ananda yang salih dan salihah, poster-poster tadi mengantarkan Ustazah untuk undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi Ananda semuanya, serta apa yang Ananda lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.